kaget betul, bukan lagi Nikita aja. Udahlah, kalau Anda mau tahu secara mendalam. Kabarnya hari ini Laura menjalani visum tambahan. Kalau menurut saya bukan visum tambahan, visum. Jadi ada visum lagi, ya itu dengan yang divisum itu adalah hal-hal yang saya nggak perlu jelaskan. Nah, hasil visum yang kemarin itu adalah sangat luar biasa. Ini tambah lagi hasilnya. Nah, tapi dengan hal-hal yang proses yang berbeda. Tapi itu satu rangkaian. Jadi bukan visum tambahan. Kalau visum tambahan itu ada ini gelas kita tambahin airnya. Jadi air tambahan, bukan. Ini hasilnya ada dan itu sudah cukup. Ini ada hasilnya lagi. Tapi menceritakan kejadian yang berbeda, peristiwa yang berbeda, hasil yang berbeda, seperti itu. Alangkah baiknya tanya ke humas. Saya hanya menyampaikan luar biasa tadi. Hari ini menjalaninya di RSCM sejak kapan? Dari jamnya sih seingat saya jam 10 ya, seingat saya jam 10 sampai jam 1. Yang jelas setelah sholat zuhur. Siapa aja Bang yang didampingi siapa aja? Saya yang mendampingi, saya mewakili Nikita dan Edwin. Oh, Edwin. Ada. Jadi dia yang berkomunikasi saya hanya melegalkan bahwa itu adalah atas persetujuan ibunya. Kami tanpa persetujuan Nikita tidak boleh dilakukan visum. Saat ini kan yang waktu itu sempat nggak kooperatif ya Laura ya, dan sekarang seperti sudah apa, Pak? Iya kooperatif atau ada penolakan? Enggak ada penolakan, santai dia jalan masuk ke satu tempat, tidak ada penolakan, dia tidak ada misalnya tidak mau diperiksa, tidak mau apa, enggak ada, santai dia ya, karena mungkin paham. Kalau awal mungkin dia tidak memahami bahwa apa yang dilakukan oleh saat ini yang terjadi sama dirinya, mulai dia di apartemen sampai dia ada di Polres Metro, sampai mulai dari apartemen ke RCM, terus ada di Polres, itu adalah bagian dari proses di mana nih kita ingin memberikan perlindungan kepada anak. Jadi sudah ngobrol sama Laura? Kalau yang tadi karena situasinya memang lagi mau diproses, Edwin yang saya suruh berkomunikasi. Edwin berkomunikasi langsung. Win, kamu komunikasi langsung aja, Win. Tanyakan kesehatannya apa, itu langsung. Abang masih bertanya soal si FA itu nggak sih dari Laura sendiri? Ada nggak tahu dia, nggak kenal. Wah, luar biasanya itu maksudnya hasilnya bikin kaget kan atau? Belum, saya belum kaget, tapi luar biasa. Kalau kaget betul, bukan lagi Nikita aja. Udahlah, kalau Anda mau tahu secara mendalam, jujur, walaupun saya tahu, saya tidak akan menjelaskan, ya, karena itu pro justisia, itu visum et repertum atas permintaan, atas rekomendasi dari penyidik dan persetujuan dari ibu kandungnya. Karena apa? Anak di bawah umur. Nah, hasilnya silakan langsung ke humas. Berarti dalam artian hasilnya itu mendukung laporannya Niki ya Bang? Sangat mendukung, bukan mendukung, sangat mendukung. Karena berdasarkan hukum, alat bukti itu yang terdiri dari saksi, bukti tertulis, ada pendapat ahli, dan ini adalah bagian dari proses tersebut. Jadi visum itu adalah keterangan tertulis yang dilakukan oleh ahli di bidangnya. Soal Laura yang Abang bilang sudah tidak mempertanyakan VA itu. Saya nggak mau jawab karena itu bukan urusan saya. Urusan saya bagaimana orang yang dilaporkan terbukti dan masuk penjara. Bang, tapi treatment apa sih yang dilakukan terhadap Laura di safe house itu sampai dia sekarang jauh lebih tenang, Bang? Kalau itu mungkin baiknya ditanya di unitnya ya yang memberikan. Karena hal-hal yang seperti proses dia lebih tenang dan sebagainya itu mungkin di kita, atau langsung kepada ibu yang membidangi masalah ini, masalah perlindungan perempuan dan anak. Langsung aja ke sana. Kalau saya nggak sampai sejauh itu, saya membatasi diri hanya pada persoalan hukumnya saja. Tapi kalau Anda mau tanya tentang proses hukumnya akan saya jawab. Tapi kalau Anda mau tanya kenapa dia lebih tenang, mungkin yang bisa menjawab itu dari
dari tempat di mana dia saat ini ditempatkan supaya dia mendapatkan perlindungan seperti itu. Berapa lama sih Bang? Ya sejak kejadian itu sampainya saya belum tahu. Yang jelas nanti akan menjadi pertimbangan, semuanya nanti akan ditanyakan kembali kepada Nikita, dan semua Nikita juga akan tahu bagaimana prosesnya, reportnya, keadaannya, perkembangan, kemajuan dan sebagainya, karena ini adalah anaknya. Tapi apakah Nikita berkomunikasi langsung, tidak langsung, saya nggak sampai ke sana. Yang jelas semua tidak bisa bertemu kecuali atas izin Nikita Mirzani. Bang, bicara terlapor mangkir tetap mangkir karena alasan satu Bang. Kenapa harus Jumat depan dipanggilnya lagi ya, sebelum-sebelumnya gitu? Hanya ke humas deh, karena yang manggil penyidiknya, yang memutuskan dia. Kalau saya sih tidak datang, besok saya suruh datang lagi, panggil lagi. Tapi kan artinya kita tidak sesuai nanti. Jadi karena itu menjadi haknya penyidik, Anda tanyakan apakah itu didasarkan kepada permohonan mereka ataukah memang itu menjadi teknis penyidikan.